Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin amma ba'du. Selamat sore. Terima kasih. Di sini saya akan mereview sebuah film. Film ini diangkat dari kisah nyata dari perjalanan seorang Steve Jobs, pendiri Apple. Siapa sih yang tidak kenal dengan Apple? Ya secara ya gitu. Semuanya produknya berkualitas, bergengsi, dan tentunya mahal. Baik, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ceritanya dimulai dari perguruan tinggi Red College pada tahun 1974. Kala itu Steve Jobs yang telah putus kuliah berjalan tanpa mengenakan alas kaki, tanpa mandi, dan rambut acak-acakan. Walaupun sudah putus kuliah, Jobs masih diberi izin oleh dekan Jack Dockman untuk masuk kelas yang ia sukai. Jobs pun sering menghadiri kelas teknologi, seni, dan juga kaligrafi. Jobs menjalani hidup dengan penuh kebebasan, seperti mengkonsumsi narkoba dan juga seks bebas. Singkat cerita, Jobs pergi ke India untuk mencari jati dirinya, dan ia pun bertemu dengan seorang biksu yang menuntunnya untuk mencari jalan kedamaian. Dan dari biksu itu, ia belajar bahwa kesederhanaan akan melepaskan dari dunia rumit. 2 tahun kemudian, Jobs kembali ke Los Altos. Dia tidak kuliah lagi, melainkan dia bekerja di Atari, yaitu sebuah perusahaan pengembang video game. Sikapnya yang selalu menghasilkan karya sempurna, Jobs dianggap menjengkelkan bagi semua karyawan Atari. Tak tahan dengan itu, manajer Atari, Al Acom, menegur Jobs dan memberi kesempatan Jobs untuk bekerja secara mandiri dalam proyek gamenya yang dibayar dengan $5.000 untuk satu game saja. Jobs kala itu menyetujui persyaratan itu dan akhirnya dia menghubungi Steve Jobs untuk membantunya. Singkat cerita, bosnya sangat kagum, sangat menyukai hasil pekerjaan bos tersebut. Dia berkali-kali memuji Jobs, dan game yang dikerjakan Jobs dan bos itu bernama Breakout. Sore harinya, Jobs mendatangi Woz untuk memberikan uang $350 atas kerjanya tersebut. Kemudian di rumah Woz, Jobs mendapati Woz telah membangun prototipe untuk komputer rumah pribadi, dan Jobs mengajaknya untuk mengkomersialkan penemuan Woz tersebut. Singkat cerita, mereka setuju dan malamnya mereka ke Hamburg Computer Plant untuk mendemonstrasikan penemuannya tersebut. Di sepanjang perjalanan mereka berdua berunding ya pemberian nama pada perusahaan tersebut. Akhirnya mereka berdua menyepakati dengan memberikan nama Apple Computer sebagai perusahaan yang akan dibuatnya tersebut. Singkat cerita, pada saat demo prototipe tersebut, hasilnya nihil, tidak ada satupun investor yang tertarik dengan prototipe tersebut. Kemudian di perjalanan pulang, ada seorang yang bernama Paul Terrell yang berminat pada Apple One tersebut. Paul meminta Jobs untuk datang ke tokonya untuk berbicara lebih lanjut. Suatu hari Jobs mendatangi toko Paul. Singkat cerita, Paul memesan 50 unit seharga $500 untuk Apple 1 tersebut. Kemudian Jobs mengumpulkan tim dan merekrut Daniel, Bill, dan Chris untuk membantu proyek tersebut. Nah, pada saat barang jadi dan dikirim ke toko, pemilik tokonya pun kecewa karena hasilnya tidak lengkap, yaitu bukan hanya karena hasilnya cuma motherboard saja ya, karena yang diinginkan si pemilik toko ya komputer lengkap dengan mouse, monitor, dan juga keyboard dan juga CPU ya. Tapi dengan kelelehannya, Jobs pun berhasil meyakinkan pemilik toko bahwa ketika komputer itu dijual dengan terpisah maka akan lebih menguntungkan. Nah, akhirnya pun pemilik toko yakin dengan apa yang diutarakan Jobs. Kemudian keinginan pemilik toko untuk memilih komputer lengkap
menginspirasi Jobs untuk menciptakan produk baru, yaitu Apple II. Jobs pun mengerjakan role Hall, seorang teknisi handal, untuk mendesain Apple II tersebut. Nah, kemudian untuk memproduksi Apple II tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak. Kemudian Steve Jobs menelpon beberapa atau ratusan investor ya, namun tak satu pun ada yang mau. Namun selang beberapa waktu tiba-tiba seorang investor bernama Mike Markula datang. Awalnya Mike pesimis karena Apple berkantor di garasi rumah saja. Namun dengan kelihayannya, Jobs berhasil meyakinkan Mike dan Mike pun deal menginvestasikan sebesar $300.000 dengan syarat ia menjadi dewan direksi perusahaan Apple tersebut. Lanjut lagi, singkat cerita Apple itu dirilis di West Coast tahun 1977, di mana itu adalah kesuksesan yang sangat luar biasa. Kemudian Apple menjadi perusahaan bersama dan mempunyai gedungnya sendiri yang megah. Apple pada saat itu dipimpin oleh CEO Mike Markula dan Arthur Ross sebagai presiden direksinya. Namun Jobs yang menjabat sebagai wakil presiden dan sekaligus sebagai pengembang produk baru Apple sering cekcok dengan presiden tersebut. Kemudian sejak kesuksesannya Jobs sikapnya berubah. Ia cuek dan menjauh dari teman-temannya yang merintis dari nol. Nah, dia pun juga mengakhiri hubungannya dengan pacarnya ketika melihat pacarnya hamil dan tidak mengakui anaknya yang ada di kandungan pacarnya tersebut. Dan juga suka atau mudah memecat karyawannya yang tidak sevisi dengannya. Singkat cerita, Apple semakin hari semakin sukses. Hanya saja dalam 1 jam dapat terjual 4,6 juta lembar. Tetapi Jobs yang sedang memimpin proyek pengembangan komputer yang bernama Lisa, Mike mengeluarkannya dari proyek tersebut dengan alasan permintaan dari direksi karena Jobs terlalu boros dan mencoba hal-hal aneh dalam proyek tersebut. Lalu habis kejadian itu Jobs mengambil cuti panjang dan di rumahnya ia merunyi atas sikapnya yang sombong dan temperamentalnya ketika di kantor. Jobs juga sempat membaca surat yang diberikan dari Lisa anaknya tersebut, dan akhirnya dengan cuti tersebut Jobs menjadi lebih baik. Kemudian setelah cutinya selesai, Jobs dipercaya untuk membantu proyek Macintosh. Nah, dalam proyek tersebut Jobs melakukan banyak perubahan, diantaranya mengganti orang-orangnya yang kinerjanya kurang bagus. Kemudian setelah proyek Macintosh itu jadi, si Jobs ini meminta direksi untuk merekrut John Sculley. Nah, yang pada saat itu John Sculley menjabat sebagai presiden Pepsi. Pada kala itu awalnya John Sculley ragu tetapi akhirnya tertarik dengan bujukan Jobs. Jobs mengatakan demikian kepada John Sculley, "Apakah kau ingin menghabiskan hidupmu hanya untuk menjual minuman gula, atau ikut denganku kita ubah dunia?" Nah, John Sculley pada saat itu mendengar pernyataan itu dari Jobs, langsung tertarik dan bergabung ke Apple. Singkat cerita, Macintosh dirilis untuk pertama kalinya. Iklan pun digencar habis-habisan. Namun feedbacknya tidak semulus apa yang diharapkan. Ada beberapa penyebab kenapa Macintosh gagal ya. Yang pertama, tanpa sepengetahuan Steve Jobs, harga yang ditawarkan sangat mencekik pembeli. Yang kedua, masalah juga berasal dari Bill Gates yang dengan Microsoft-nya telah merilis perangkat lunak yang sama persis dengan Macintosh tersebut. Nah, tak hanya dari situ saja, masalah puncaknya pada Apple pun terjadi, yaitu Apple mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini memaksa dewan untuk bertindak. Pada akhirnya Jobs ditendang dari perusahaannya sendiri oleh dewan direksi dan John Sculley yang Jobs ikut sendiri. Setelahnya Jobs mengunjungi ayah dan ibu tirinya di garasi rumahnya. Ia teringat kenangan indah bersama teman-temannya pada saat
dia mulai membangun pertama kali Apple, lalu membuat Jobs menangis atas keburukannya selama ini. Beberapa tahun kemudian, Steve Jobs hidup bahagia bersama istrinya dan Lisa yang telah diakui sebagai anaknya. Kemudian Steve Jobs pun mendirikan perusahaan komputer bernama NeXT. Ia juga sukses membangun film animasi yang bernama Pixar. Sedangkan Apple sendiri semakin terpuruk, ya. Hal ini yang memaksa perusahaan merombak para petingginya dan menyisakan Mike Markula sebagai dewan senior di sana. Apple yang sedang diambang kebangkrutan mengambil langkah tepat dengan mengakuisisi perusahaan NeXT milik Jobs tersebut. Dan pada akhirnya CEO Apple meminta Jobs kembali ke Apple, namun Jobs memberikan syarat agar menjadi CEO Apple. Kemudian akhirnya semua dewan Apple itu setuju, tapi tidak sampai di situ. Jobs melakukan buyback saham kepada anggota dewan, namun hanya Mike Markula yang menolak untuk buyback saham itu. Dan akhirnya karena Mike menolak, Jobs akhirnya mengeluarkan Mike dari Apple. Pada akhirnya anggota dewan hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Steve Jobs, Gerald, dan Ed. Apple pun kembali maju di bawah kepemimpinan Jobs. Mereka mengubah Apple Computer menjadi Apple Inc. atau Incorporation. Apple pun tidak hanya berfokus pada komputer saja, melainkan dalam dunia teknologi seperti iPhone, iPod, netbook, iMac, dan iPad adalah produk revolusioner yang lahir atas kepemimpinan Steve Jobs. Dan film ini diakhiri dengan adegan Steve Jobs merekam suara untuk iklan Think Different pada tahun 1997. Kemudian pada film Steve Jobs ini kita dapat mengambil 3 pelajaran manajemen dari sosok Steve Jobs. Yang pertama, Steve Jobs adalah seorang negosiator yang handal. Steve selalu berhasil memiliki orang yang mau diajak kerjasama dengannya. Dan yang kedua, Steve adalah seorang yang jenius dalam menganalisa masa depan, dibuktikan dengan produk-produk revolusionernya. Dan yang ketiga, Steve Jobs selalu dapat mengambil pelajaran dari setiap kegagalan ia alami di masa lalu sebagai bekal kehidupannya di masa depan. Dibuktikannya dengan Steve Jobs yang telah kembali ke Apple sebagai CEO sekaligus dewan direksi, supaya Steve menduduki keputusan tertinggi pada suatu perusahaan. Jadi biar Jobs bisa manuver, intinya Jobs menjadi lebih bebas gitu, nggak ada tekanan dari atasannya lagi ketika mengambil suatu keputusan. Kemudian sifat positif Jobs, yang pertama, Jobs adalah seorang yang pantang menyerah, kemudian percaya diri yang tinggi, dan juga pemberani. Tetapi sifat Steve Jobs memiliki sifat buruk, diantaranya ego yang tinggi yang kadang sewaktu-waktu bisa memecat karyawannya, ya, karena tidak semisi dengan dia tanpa memikirkan efeknya. Kemudian Jobs adalah seorang yang keras kepala. Dia ingin yang dia mau harus tercapai gitu. Kemudian Jobs temperamental. Sekian review film Steve Jobs ini yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi untuk kita dalam hal dunia bisnis makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.